Oke, jadi selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam kita semua. Ya, pada sini udah malam. Jadi pada malam ini saya akan meneruskan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tugas tentang teori fundamental kalkulus. Nah, teori maksudnya tugas ini diberikan kepada saya untuk saya mengerjakan soalnya atau saya mengerti apa yang terjadi kepada saya. Jadi soal yang terjadi kepada saya itu adalah seperti ini. Pertanyaan berikut. Saya berikan sebuah grafik, yaitu jika x1 dan x2 adalah sifat persamaan, buktikan bahwa luas daerah yang dihasilkan adalah d akar d per 6a kuadrat, di mana d sama dengan ini dan a sama dengan a1 2. Kemudian rumus yang diperoleh untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama min 3x kuadrat dengan f ke 4 dan y min 7x kuadrat kurang 67x tambah 13/4. Lalu dengan kita masukkan luas yang boleh di. Oke, pertama, untuk menghitung grafik ini, sebenarnya yang memiliki dua cara. Maka untuk menjawabnya, kita misalkan A dengan A berada di antara grafik kurva fx dan gx. Dengan kurva fx berada di atas kurva gx, maka luas area di mana x sama dengan A sampai x sama dengan b adalah A integral A sampai b fx kurang gx dx. Namun dicatat, bila kurva gx berada di atas, maka luas A menjadi A integral AB gx kurang fx. Oke, jadi saat kita ingin berikan sebuah rumus luas dari dua grafik sama kuadrat yang saling potongan, kita menggunakan integral dalam buktian tersebut. Maka kita memiliki dua persamaan kuadrat seperti berikut, yaitu y1 sama dengan a1x kuadrat tambah b1x tambah c, lalu y1 sama dengan a2x kuadrat tambah b1x tambah c. Jadi kita misalkan y1 sama dengan gx dan y2 sama dengan fx. Diperoleh juga nilai titik potong dari grafik tersebut, yaitu x sama x1 dan x sama x2. Di mana akan diperoleh juga nilai y dari kedua grafik tersebut. Luas daerah fx dan gx. Misalkan luas area tersebut sebagai a. Maka luas antara kedua grafik tersebut dapat tulis sebagai berikut. A sama integral fx dx kurang integral gx dx. Oke, dalam soal ini kita menggunakan titik potong sebagai batasan yang kita punya. Namun pada grafik saya, sejujurnya grafik saya tidak saling potongan. Bisa dilihat itu salah, di mana grafik fx dan gx itu tidak sama. Ada yang di atas dengan yang di bawah dan tidak saling bersentuhan. Lalu kita menggunakan titik potong dari sumbu x karena tidak akan memotong bagian yang akan kita cari luasnya. Maka batasan atas kita adalah x2 dan batasan bawahnya adalah x1. Dengan menggunakan sifat integral dalam operasi penjerumahan maupun pengulangan dalam integral, maka dapat kita tulis luas daerah antara dua grafik tersebut adalah sebagai berikut. A sama dengan integral x1 sampai x2 fx x kurang integral x1 x2 gx dx sama dengan integral x1 sampai x2 fx kurang gx dx. Di mana fungsi fx lebih besar sama dengan gx. Jadi ketika x1 lebih kecil sama dengan x dan lebih kecil sama dengan x2. Lalu dapat diinstruksikan persamaan fx dan gx untuk mencari nilai a. Sehingga kita peroleh a sama dengan integral x1 sama x2 fx kurang gx dx. A sama dengan integral x1 sampai x2. Mohon maaf, maka setelah kita menemukan dari sistem tersebut, kita langsung. Jadi kita menemukan x1 sampai x2, a1x kuadrat tambah b1x tambah c1 kurang a2x kuadrat tambah b2x tambah c2 dx. Lalu setelah itu kita kelompokkan, kita minuskan bagian kanannya. Jadi a1x kuadrat tambah b1x tambah c1 kurang a2x kuadrat kurang b2x kurang c2 dx. Selanjutnya kita bisa mengelompokkan masing-masing. A sama x1 x2, maksud saya A sama dengan integral x1 sama x2, a1 kurang a2x kuadrat tambah b1 kurang b2x tambah c1 kurang c2 dx. Selanjutnya kita menggunakan langsung sifat integralnya, yaitu A sama dengan 1/3 a1 kurang a2x kubik tambah b1 kurang b2 per 2x kuadrat tambah c1 kurang c2x x2 x1. Setelah itu kita langsung juga kelompokkan masing-masing seperti sebelumnya. 1/3 a1 kurang a2
X kubik X2 maksudnya X2 kubik kurang X1 kubik tambah B1 kurang B2 per 2. Lalu kita kalikan X2 kuadrat kurang X1 kuadrat tambah C1 kurang C2 X2 kurang X1. Setelah itu langsung kita gunakan lagi. A sama dengan 1. Maksud saya kita kalikan langsung. A sama dengan X2 kurang X1 dikali 1/3 A1 kurang A2 X2 kuadrat kurang X1 kuadrat tambah B1 kurang B2 per 2 X2 kurang X1 tambah C1 kurang C2. Oke. Setelah itu kita lihat di bawahnya ini langsung kita bisa mendapatkan hasil yang seperti sini. Kita bisa lihat seperti ini ya gitu. Setelah saya akan langsung di PPT ya. Itu X2 per X1 1/3 A1 kurang A2 X2 kuadrat tambah X1 kuadrat dengan kita tambahkan tambah 2 X1 X2 tambah B1 kurang B2 per 2 X2 tambah X1 tambah C1 kurang C2. Oke. Baiklah. Kita sepertinya sudah mengetahui ini bukan sifat umum seperti ini. Jika kita ingin menemukan dalam salah satu masalah itu misalnya kita mengetahui beberapa sifat-sifat persamaan kuadrat, di mana jika kita diberikan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dan memiliki akar X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat seperti ini. A sama dengan X1 kurang X2 sama dengan minus B per A. Lalu X1 kurang X2 absolut sama dengan akar D per absolut A. Lalu X1 kali X2 sama dengan C per A. Dengan baiklah, kita sudah mengetahui sifat-sifat ini dari dulu. Maka, sehingga kita dapat menuliskan hal seperti berikut. Hal seperti berikut. Akar B1 kurang B2 kuadrat kurang 4A1 kurang A2 dikali C1 kurang C2 tutup kurung per absolut A1 kurang A2. Lalu kita kelompokkan langsung 1/3 A1 kurang A2 lalu A1 kurang 1 kita langsung lagi B1 kurang B2 kuadrat ini dari sini karena saya banyak saya cukupkan. Oke. Nah itu kita bisa langsung kita gunakan lagi kita gunakan pengembangan masing-masing bukan sifat itu akhirnya kita tambahkan D akar D B1 kurang B2 kuadrat kurang 4A1 kurang A2 C1 kurang C2 per absolut A1 kurang A2 lalu 1/3 A1 kurang A2 B1 kurang B2 kuadrat per A1 kurang A2 kuadrat kurang C1 kurang C2 A1 kurang A2 kurang B1 B2 kuadrat 2A1 kurang A2. Oke. Selanjutnya itu kita kelompokkan lagi masing-masing. Jangan kita menaruh 1/3 itu ke dalam. Baik, karena kita masuk ke dalam, kita bisa melihat seperti ini bahwa B1 kurang B2 kuadrat per 3A1 kurang A2 kurang C1 kurang C2 per 3 kurang B1 kurang B2 kuadrat per 2A1 kurang A2 tambah C1 kurang C2. Maka, dari soal yang telah diberikan kepada saya, kita dapat mengetahui bahwa D sama dengan B1 kurang B2 kuadrat kurang 4A1 kurang A2 dikali C1 kurang C2. Lalu kita mendapatkan A sama dengan A1 kurang A2. Dengan begitu, dapat kita hitung bersama A. Sehingga kita peroleh A sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Sama seperti ini. Maka begitu terbukti bahwa luas jalan yang dihasil adalah D akar D per 6A kuadrat. Lalu dengan temunya daerah yang dihasil, kita harus menunjukkan rumus ini boleh. Kita mesti rumus yang dibatasi oleh kurva Y sama min 3x kuadrat kurang 5x kurang 4 dan 7x kuadrat kurang 67x tambah 324. Jika Anda bingung ini dari mana kita melihat grafik ini, sama tadi seperti soal yang diberikan tadi saya melihat di sini ya. Min 3x kuadrat kurang 5x kurang 4 dan Y sama dengan 7x kuadrat kurang 67x tambah 324. Baiklah, lanjut lagi. Ya dari sini, maka dengan ini kita bisa langsung mengelompokkan masing-masing. Karena kita menganggap x sama 7x kuadrat kurang 7x tambah 4, lalu dx sebagai sama min 3x kuadrat kurang 5x kurang 4. Kita kelompok masing-masing yaitu A1 sebagai min 7, B1 min 7, C3 sebagai 4, A2 min 3, B2 min 5, dan C min 4.
Kita ketahui rumus dari yang dibatasi oleh kedua itu adalah A sama D akar D per 6A kuadrat, di mana D sama dengan B1 kurang B2 kuadrat kurang 4 A1 kurang A2 dikali C1 kurang C2 dan A sama dengan A1 kurang A2. Maka dapat ditentukan seperti berikut. Ya, bisa melihat di sini B1 kurang B2 kuadrat kurang 4A1 kurang A2 dikali C1 kurang C2. Lalu kita akarkan samping kanan ini merupakan D akar D, jadi sama hasilnya kiri dan kanan per 6A1 kurang A2 kuadrat. Nah, sesuai dengan graf yang saya kasih tadi itu dengan tabel A1 sama 7, B1 min 7, C3 14, A2 min 3, dan B2 min 5, dan C min 4. Maka kita langsung samakan hasil seperti ini. Sini min 67 kurang min 5 kuadrat kurang 4, 7 kurang min 3, 324 kurang min 4. Dulu kita samakan di kiri dengan kanan, tapi yang di kanan kita akarkan per 67 kurang min 3 kuadrat. Maka min 62 kuadrat kurang 40 318 akar samping itu sama hingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Hasil ini ada 3.684 kurang 1320 yang sama kiri dan kanan per 6 dikali 100. Maka di bawahnya kita bisa dapatkan min 1217 akar min 9276 per 600. Lalu di bawahnya kita simplify lagi. Kita bagikan 5 yaitu bagi 12. Itu bisa dapatkan min 773 akar min 276 per 50. Mungkin penonton bisa bingung kenapa saya bisa mendapatkan akar min 976. Namun bisa dilihat kembali lagi tadi. Fakta yang saya berikan tadi bahwa grafik saya tidak saling bersentuhan bersama dengan gambar GeoGebra yang saya kasih. Jika grafik saya tidak bersentuhan, tentu saja saya tidak bisa menghitung apa yang sebenarnya terjadi. Namun saya dengan rumus yang telah diberikan tadi, saya mencoba menghitung dan akhirnya saya mendapatkan hasil seperti ini. Jawaban saya logis dengan soal yang telah dikasih kepada saya, karena soal yang dikasih kepada saya, grafiknya sendiri tidak bisa saling bersentuhan. Jadi tidak mungkin saya bisa mendapatkan jawaban yang pasti dengan luas tersebut. Jadi jawaban yang saya dapat itu adalah min 773 akar min 9276 per 50. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih kepada Pak Jona dan teman-teman.